他们伤亡不小。那一掌 Lanjutan alur cerita BTTH Season 5 episode 139. Akhirnya kita kembali lagi melihat kelanjutan Shoyan setelah energi dahsyat yang dilancarkan oleh tengkorak Doshin ini membuatnya kehabisan tenaga dan kembali menjadi sebuah kerangka yang gak bergerak lagi. Melihat kesempatan emas ini, Aula Jiwa langsung aja tuh ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kerangka Doshin ini. Namun para tetua yang pintar tentu saja tidak membiarkan hal tersebut. Karena pada dasarnya kerangka tersebut adalah harta sesungguhnya dari reruntuhan kuno ini. Dan aksi rebutan pun kembali terjadi. Namun kali ini hanya para tetua dan Aula Jiwa saja yang rebutan di awal. Sementara Shoyan hanya menjadi penonton di awal saja. Sambil memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aksi rebutan ini tergolong lebih cukup epik karena mereka semua ingin mendapatkan harta paling besar dari reruntuhan ini. Dan tiba saatnya tuh Shoyan beraksi untuk mengganggu Aula Jiwa. Yang mengira dia telah berhasil mengamankan tengkorak tersebut. Namun para tetua yang lain juga berusaha keras untuk bekerja sama dalam mengalahkan Aula Jiwa. Ketika Aula Jiwa melemah, para tetua justru terlibat dalam konflik mereka sendiri. Dan Shoyan membantu bersama salah satu ketua untuk mengamankan tengkorak tersebut. Dalam sela kesibukan para tetua dan Aula Jiwa yang sedang ribut, Shoyan justru berhasil mencuri 3 potongan tulang dari ahli Doshin ini. Merasa jika tengkorak tersebut sudah tidak penting lagi, Shoyan melepaskannya begitu saja untuk diperebutkan oleh para tetua dan Aula Jiwa. Yang membuatnya terjadinya konflik antara mereka semua. Namun sial, salah satu tetua malah melancarkan kekuatan penuh sampai menghancurkan tengkorak Doshin ini. Sampai semua sisa tubuhnya diperebutkan semua orang. Dan saat ini ada beberapa tetua memilih untuk bersatu dengan Aula Jiwa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara di kelompok Shoyan, klan Lembah Api bergabung dengan kelompok Shoyan. Ketika semua selesai berdebat, mereka malah adu aura jiwa, membuat gelombang kejutan hingga membuat para keroco terhampas begitu saja. Dan pertarungan antara dua kelompok ini pun resmi dimulai. Shoyan yang penuh percaya diri ingin duel melawan Aula Jiwa 1 lawan 1. Padahal tingkatan mereka tuh cukup jauh dan Shoyan sendiri masih di bintang 1. Sementara Aula Jiwa berada di atasnya. Semua kelompok bertarung dengan sengit karena mereka berada di level yang setara. Sementara Shoyan bertarung secara maksimal sambil menghindari setiap serangan Aula Jiwa. Meski begitu, Shoyan juga punya berbagai teknik untuk keluar dari setiap serangan Aula Jiwa. Dan pada akhirnya Aula Jiwa tuh langsung ngeluarin sebuah jurus baru yang membuat Shoyan begitu panik sampai harus menerima beberapa luka di tubuhnya. Meski begitu, kekuatan naga dalam tubuh Shoyan langsung menjembuhkan Shoyan. Dan Aula Jiwa langsung mengeluarkan salah satu teknik terbesarnya untuk menyeret Shoyan ke dalam sebuah dimensi luar dan mereka pun adu teknik terkuat mereka satu sama lain. Tabrakan kekuatan antara dua ahli Doshin ini pun dimulai. Kekuatan besar tersebut begitu dahsyat. Dengan serangan yang cukup besar, sampai pada akhirnya semua serangan tadi membuat retakan dimensi di dalam reruntuhan kuno.
Dan semua orang pun langsung terdiam, kaget, malah fokus kepada Xiaoyan dan Aula Jiwa. Sementara Xiaoyan malah kembali melancarkan api teratai surgawi yang membuat Aula Jiwa cukup trauma sampai harus kabur. Untung saja dua ahli Dozun datang untuk membantu Aula Jiwa, jadi dia terselamatkan. Ternyata mereka dari klan Phoenix kuno. Xian merasa ini waktu yang tepat untuk menghina dua burung bodoh yang baru saja datang dan memancing mereka dengan buah naga Phoenix. Di detik akhir sebelum tiga burung bodoh ini menyentuh Xian, muncul sosok misterius yang tingkat kekuatannya terlihat jelas berada di atas mereka semua. Dan memukul tiga burung bodoh ini, dan dia adalah Hei King. Dan sampai sini dulu episode Xiaoyan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time.